Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama-sama lagi. Di semester ini, di bab ini kita akan membahas tentang kaidah fiqhiyah atau kaidah usul fikih. Pengambilan hukum fikih atau istinbatul hukum dari Al-Quran dan hadis yang dilakukan oleh para mujtahidin berdasarkan atas dua kaidah, yaitu kaidah fiqhiyah dan kaidah usuliyah. Kaidah itu sendiri berarti aturan ataupun pedoman. Kaidah usuliyah adalah aturan atau pedoman untuk memahami dalil-dalil yang terkait dengan pengambilan hukum tersebut yang diperoleh dengan memahami bahasa yang terkandung di dalam dalil tersebut. Sedangkan kaidah fiqhiyah adalah pengambilan hukum berdasarkan atau yang terkait dengan fakta serta substansinya. Penggunaan lafadz pada fokus di kajian usul fikih itu bermacam-macam. Di antaranya adalah al-amru, nahi, am, khos, mujmal, mubayyan, muradif, mustaq, mutlak, muqayyad, dhaghir, ta'wil, mantu, dan yang terakhir mafhum. Semua itu dibutuhkan untuk memahami ketentuan suatu lafadz yang ada dalam Al-Quran, sehingga dengan demikian dapat menentukan hukum fiqhiyah. Karena dalam bahasa Arab penggunaan lafadz berimplementasi terhadap hukum. Yang pertama, al-amru atau perintah. Menurut bahasa, al-amru secara hakiki berarti suruhan atau perintah, yaitu lafadz tertentu yang menunjukkan tuntutan melakukan pekerjaan. Secara majas, al-amru bermakna perbuatan. Sedangkan menurut istilah, al-amru tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Al-amru ialah tuntunan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Maksudnya yang lebih tinggi kedudukannya adalah syar'i, Allah atau Rasulnya, dan kedudukan yang lebih rendah adalah mukallaf. Jadi amr adalah perintah Allah atau Rasulnya kepada mukallaf untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan jika tuntunan melakukan pekerjaan itu datangnya dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi kedudukannya, maka disebut doa atau permohonan. Bentuk lafadz amr. Pertama, fi'il amr. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Bentuk lafadz amr yang kedua yaitu fi'il mudhari yang didahului dengan huruf lam amr. Contoh pada surat Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhirih. Dan hendaklah di antara kamu yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Bentuk amr yang ketiga yaitu isim fi'il amr. Contoh dalam surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Bentuk amr yang keempat yaitu isim masdar pengganti fi'il. Misalnya kata ihsanan dalam ayat wabil walidaini ihsanan, yang artinya dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Al-Baqarah 83. Selanjutnya kalimat berita atau kalam khobar yang bermakna insya atau perintah. Contohnya wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata qur'in, yang artinya dan para perempuan yang ditolak hendaklah menahan dirinya selama 3 suci. Surat Al-Baqarah ayat 228.
Bentuk amr yang selanjutnya yaitu fi'il madhi atau mudhari' yang mengandung arti perintah. Contoh amaro, farodo, kataba, wajaba. Dan contoh yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Lafadz kutiba dari ayat tersebut yaitu menunjukkan arti perintah, yaitu diwajibkan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kaidah amr. Sigot amr yang menunjukkan hukum wajib. Al-aslu fil amri lil wujubi. Pada asalnya amr itu menunjukkan hukum wajib. Maksudnya adalah bahwa bentuk amr pada dasarnya menunjukkan hukum wajib selama tidak ada qarinah atau indikasi yang memalingkan dari hukum wajib. Contoh ayat wa aqimus sholata, dirikanlah sholat, menunjukkan bahwa sholat wajib dilakukan. Yang melandasi kaidah ini adalah sesuai menurut akal dan nakli. Menurut akal adalah orang-orang yang tidak mematuhi perintah dinamakan orang yang ingkar, tercela. Oleh karenanya mematuhi perintah adalah kewajiban. Jika sigot amr ada qarinah, baik qarinah muttasil yang menyatu atau sambung, atau qarinah munfasil yang terpisah, atau adanya dalil lain yang menunjukkan selain hukum wajib, maka sigot amr tersebut harus diarahkan kepada hukum tersebut, yaitu hukum mubah ataupun sunnah. Contoh dalam surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum, terus sampai lafaz fal ana bashiruhunna. Lafaz bashiru adalah sigot amr, akan tapi maknanya dialihkan dari hukum wajib menjadi hukum mubah karena dari awal surat dijelaskan hukum halal atau ibahah. Jika belum ditemukan qarinah yang memalingkan dari hukum wajib, maka sigot amr harus diarahkan ke hukum wajib meski kelak ditemukan qarinah. Di samping itu, amr juga memiliki makna lain, antara lain untuk doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Untuk penghormatan seperti ayat udkhuluha bisalamin aminin, yang artinya dikatakan pada mereka masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Al-Hijr ayat 46. Yang selanjutnya untuk petunjuk seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh, yang artinya hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Surat Al-Baqarah 282. Arti amr selanjutnya yaitu untuk ancaman seperti Quran surat Fusilat ayat 40. Silahkan kalian pahami ayatnya. Arti amr selanjutnya yaitu lita'jiz, artinya melemahkan. Litafwid artinya menyerah. Litalhif artinya menyesal. Untuk contoh-contohnya bisa kalian dilihat ya dan dipahami. Untuk arti amr selanjutnya yaitu litakhir, untuk pemilih. Dan yang terakhir at-taswiyah, artinya untuk persamaan atau untuk persamaan. Contohnya bisa kalian dipahami. Qaidah amr selanjutnya yaitu al-aslu fil amri la yaqtadi at-takroro, yang artinya perintah itu pada asalnya tidak menuntut dilakukan berulang-ulang. Maksudnya adalah pada dasarnya amr adalah kondisi mutlak atau tidak ditentukan, tidak menuntut dikerjakan berulang-ulang, tapi yang penting wujudnya pekerjaan sesuai perintah. Jika dalam sigot amr terdapat qaid atau ketentuan yang mengharuskan pengulangan seperti perintah yang digantungkan pada syarat atau sifat tertentu,
maka pelaksanaan perintah harus diulang sesuai terulang munculnya syarat atau sifat. Contoh ayat wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya dan jika kamu junub maka mandilah. Al-Maidah ayat 6. Maksudnya perintah bersuci digantungkan pada syarat-syarat jika mengalami junub, sehingga dengan demikian pelaksanaan bersuci harus diulang setiap terjadi junub. Demikian juga pada perintah sholat. Qaidah amru selanjutnya yaitu al-aslu fil amri la yaqtadi al-fawra. Perintah pada asalnya tidak menghendaki kesegeraan. Jadi amru atau perintah itu boleh ditangguhkan pelaksanaannya sampai akhir waktu yang telah ditentukan, karena yang dikehendaki dari perintah adalah wujudnya pekerjaan yang diperintahkannya. Misalkan pada surat Al-Baqarah ayat 184, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau sedang dalam bepergian jauh, hendaklah mengqadha puasa itu pada hari yang lain. Qaidah amr selanjutnya yaitu al-amru bi syai'in amrun bi wasailihi. Artinya perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah mengerjakan wasilahnya. Maksudnya memerintahkan sebuah perbuatan wajib berarti memerintahkan sesuatu yang menjadi penyempurna perbuatan wajib tersebut. Qaidah amru selanjutnya yaitu al-amru bi syai'in nahyun an diddihi. Perintah mengerjakan sesuatu berarti larangan terhadap kebalikannya. Maksudnya, jika seseorang disuruh mengerjakan suatu perbuatan, mestinya dia meninggalkan segala kebalikannya. Misal, disuruh beriman, berarti dilarang kufur. Qaidah amr yang terakhir yaitu al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Perintah sesudah larangan menunjukkan kebolehan. Qala Rasulullah nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha, yang artinya aku pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Kalimat berziarah adalah perintah. Ini tidak menunjukkan kewajiban tetapi menunjukkan hukum boleh ibahah karena setelah larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahata, yang artinya perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Kedua, al-aslu fil amri latah tadi faura, yang artinya pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki segera dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah kedua adalah al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahata. Artinya, perintah setelah larangan menunjukkan kepada al-aslu fil amri la yastadiyal fawra. Artinya, pada dasarnya setiap perintah tidak menghendaki untuk segera dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah amr yang pertama adalah al-allu fil amri lil wujubi wala tadullu ala ghairihi illa qarinah. Artinya pada dasarnya amr atau perintah itu ditunjukkan kepada wajib dan tidak ditunjukkan kepada selain wajib kecuali dengan qarinah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Artinya perintah setelah larangan itu menunjukkan kepada kebolehan. Al-aslu fil amri la yufidu la tafdiyal fawra. Pada dasarnya larangan itu tidak menghendaki untuk segera dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang pertama yaitu al-aslu fil amri lil wujubi wa la tadullu ala ghairihi illa qarinah. Artinya
Pada dasarnya, amr itu menunjukkan kepada yang wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib, kecuali dengan qarinah. Yang pertama, al-amru ba'dun nahyi yufidul ibahah. Artinya, perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Yang kedua, al-uslu fil amri la yaftadiyal fawra. Artinya, pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki segera dilaksanakan. Yang pertama, al-asru fil amri lil wujubi wa la tadullu ala ghairihi illa qarinatu. Artinya, pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib dan tidak menunjukkan kepada wajib kecuali dengan qarinah. Kaidah yang kedua, al-amru ba'da nahyi yufidul ibahata. Artinya, perintah selain larangan itu menunjukkan kepada kebolehan. Syukran. Al-amru ba'da nahyi yufidu ibaha. Perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. 3. Al-aslu fil amri la yaqdiyal faur. Pada dasarnya, perintah tidak menghendaki segera dilaksanakan. 3. Al-amru bisyai'in amru bisari. Kaidah pertama, al-mar'u ba'dan nahyi yufidul ibahah. Artinya perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Kaidah kedua, al-faslu fil amri la yabtadiyal fawra. Artinya pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki segera dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang pertama, al-aslu fil amri lil wujubi wa la tadullu ala ghairihi illa qarinah. Pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib kecuali dengan qarinah. Kaidah yang kedua, al-amru ba'da nahyi yufidul ibahah. Perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah pertama, al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Artinya perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Kaidah kedua, al-aslu fil amri la yaftadiyal fawra. Artinya pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki segera dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Artinya, perintah setelah larangan itu menunjukkan kepada kebolehan. Shadaqallahul azim. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahata, yang artinya perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Yang kedua, al-aslu fil amri la yaftadiyal fawra, yang artinya pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki segera dilaksanakan. Yang ketiga, al-aslu fil amri la yaftadiyat tikrara, yang artinya pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki pengulangan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru ba'da nahyi yufidul ibahata, yang artinya perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Yang kedua, al-aslu fil amri la yaftadiyal fawra, yang artinya pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki segera dilaksanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil amri lil wujubi wa la tadullu ala ghairihi illa qarinah. Artinya, pada dasarnya amri atau perintah itu menunjukkan kepada wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib kecuali qarinah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Artinya, perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahata, yang artinya perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Yang kedua, al-asru fil amri la yaftadiyal fawra, yang artinya
Pada dasarnya setiap perintah itu tidak menghendaki segera dilaksanakan. Dan yang terakhir, al-asru fil amri la yaftadiyal tikrara, yang artinya pada dasarnya setiap perintah itu tidak menghendaki pengulangan. Kaidah kedua, al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Artinya perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Kaidah ketiga, al-aslu fil amri la yaftadiyal fur. Artinya pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki segala dilaksanakan. Aslu fil amri lil wujubi la tadullu ala ghairihi illa qarinah. Artinya pada dasarnya perintah itu menunjukkan kepada yang wajib dan tidak menunjukkan kepada selain yang wajib kecuali dengan qarinah. Kaidah yang kedua, al-amru ba'dan nahyi la tufidul ibahah. Artinya perintah setelah larangan itu menunjukkan kepada kebolehan. Yang ketiga, al-aslu fil amri la yaftadiyal fawra. Artinya pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki segera dilakukan. Al-aslu fil amri lil wujubi wala tadullu ala ghairihi ila qarina. Artinya, pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib kecuali qarinah. Kaidah kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Artinya, perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Kaidah ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil amri la yaftadiyal fawr. Artinya, pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki segera dilaksanakan. Al-aslu fil amri lil wujubi wala tadullu ala ghairihi illa qarinah. Artinya, pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib kecuali dengan qarinah. Kaidah kedua, al-amru ba'dan nahyi tufidul ibahah. Artinya, perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Kaidah ketiga, al-aslu fil amri la yaftadiyal fawra. Artinya, pada dasarnya perintah itu tidak menunjukkan pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki segera dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Artinya, pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. An-nahyu 'ani syai'in amarum bididhi. Artinya, larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan kebalikannya. Kaidah ketiga, al-aslu fin nahyi mutlaqo yaqtadi tikrara fi kulli waqtin. Artinya, pada dasarnya larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan dalam setiap waktu. Kaidah yang pertama, al-amru ba'dan nahyi fil ibahah. Perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Kaidah yang kedua, al-aslu fil amri yaftadiyal fawra. Artinya, perintah tidak selalu menunjukkan kepada segera dilaksanakan. Kaidah pertama yaitu al-aslu fin nahyi litahrim. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram. Kaidah kedua yaitu an-nahyu 'ani syai'in amru bididdi. Artinya larangan terhadap sesuatu berarti perintah pada kebalikannya. Kaidah ketiga yaitu al-aslu fin nahyi mutlaqo
yaktadi tikroro fi kulli waktin. Artinya, pada dasarnya larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan dalam setiap waktu. Kaidah keempat yaitu al-aslu fi nahyi yaktadil fasadi mutlakon. Artinya, pada dasarnya larangan itu menghendaki fasad rusak secara mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil amri la yaftadi al-faul. Artinya, pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki, segera laksanakan. Shadaqallahul azim. Terima kasih kami sampaikan. Alhamdulillah di materi ini kita baru membahas tentang amar serta kaidah-kaidah tentang amar. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang nahi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.